Oke, baik, shalom, selamat malam saudara-saudara, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kembali kita berkumpul pada hari ini dalam satu kegiatan kita di tengah minggu ini, yaitu Komselval, kelompok sel revival, di mana di sini kita bersekutu, kita mempelajari kebenaran dengan lebih dalam lagi, sehingga pemahaman dan pengetahuan kita akan kebenaran boleh semakin hari semakin boleh bertambah, semakin kita asah dan semakin tajam, dan bukan hanya itu saja, itu akan menjadi berkat bagi kita sendiri ataupun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke, sebelum kita mulai dan kita berdoa, kita nyanyi satu pujian. Itu nanti Pak Frank nanti minta. Oke, kita nyanyi pujian Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan dalam dari laut. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi. kita nyanyikan lebih dari awal. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. katakan siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Katakan siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi izin matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Silakan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Tuhanku yang maha baik dan yang maha mulia, Kristus Yesus, terima kasih mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati kami mulai dari pagi sampai dengan malam ini. Tidak kurang suatu apapun. Engkau tidak pernah melepaskan kami
tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Tuhanku yang Maha Kudus, terima kasih untuk kesempatan malam ini berkumpul untuk bisa memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih mempelajari firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Sunalis. Tuhan, kiranya firman yang disampaikan ini boleh menjadi pijakan kami ketika kami melakukan segala aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi pusat pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Allahku. Jauhkanlah kiranya dari segala kesalahan terlebih kepada kesesatan. Tuhanku yang Maha Kudus, buka pikiran kami, buka hati kami. Kiranya Tuhan membuat kami bisa mengerti dan kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku yang Maha Kudus dan yang Maha Mulia. Juga memberkati Pak Billy yang sudah menyediakan tempat untuk kami bisa berkumpul. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, dan Tuhan juga memberkati kami yang hadir di tempat ini hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Jadi saya baca ayat 1, selanjutnya Mas Andre ya berputar begini sampai ayat yang ke-16. Kejadian 4 ayat yang ke-1 sampai 16. Saya baca ayat yang ke-1 pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat yang kedua Mas Andre. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7 badannya. Ya. 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ayat 9, firman Tuhan berkata kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau berbuat ini? Karena adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat.
Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Sampai 16. Sampai 16 saja ya. Bapak Ibu, kita akan belajar, ini saya bagi dalam 6 bagian. Yang pertama itu kelahiran, pemberian nama, pekerjaan Kain dan Habel ya. Pertama kita bahas dulu kelahiran. Ayat yang ke-1. Kemudian manusia itu bersetubuh, dalam bahasa Ibrani itu Yada, dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ini kata Yada ini sebenarnya banyak atau sering diartikan mengetahui, tetapi bisa juga diartikan bersetubuh. Coba perhatikan baik-baik ayat yang ke-1. Di situ kan proses untuk mendapatkan anak itu sebenarnya sangat natural atau alamiah gitu. Untuk mendapatkan Kain itu, si Adam dan Hawa ini harus bersetubuh, mengandung dan kemudian melahirkan. Tetapi anehnya di dalam bagian selanjutnya dari ayat yang ke-1 dikatakan Hawa mengakui bahwa anak itu, dia dapatkan anak itu adalah pertolongan Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Jadi memang ini cara berpikir orang zaman dulu sampai sekarang harus demikian, karena itu cara berpikir Alkitabiah. Walaupun kelihatan natural, tetapi sebenarnya ada Tuhan di belakangnya. Kelihatan Adam dan Hawa yang melakukan buat anak itu ya. Yang kedua, Hawa yang mengandung kan. Tetapi Hawa sadar bahwa anak itu sebenarnya anugerah daripada Tuhan. Dengan kata lain, walaupun Adam dan Hawa bisa bersetubuh, bisa mengandung, tetapi tanpa pertolongan Tuhan dia tidak akan pernah punya anak. Ini cara berpikir Alkitabiah. Sampai zaman sekarang juga begitu. Kalau kita sehat, walaupun mungkin kita sakit, kita masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit, tapi jangan lupa kalau kita sembuh itu ada Tuhan di belakangnya yang mengizinkan kita sembuh. Sama juga ketika kita mencari rezeki, benar nggak? Terkadang kan kita berpikir, oh ini kalau saya tidak kerja keras, ya, kalau tidak saya banting tulang, kalau tidak saya berusaha sungguh-sungguh, saya tidak akan bisa makan. Jangan lupa bahwa di balik kerja keras kita ada Tuhan juga yang ikut bekerja untuk menolong kita mencapai apa yang kita inginkan. Ini cara berpikir yang mana ya? Nah, ini juga pernah kita bahas waktu videonya macet itu ya. Kalau tidak salah, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ini memang cara berpikir Alkitabiah. Artinya kita berusaha, tapi jangan lupa Tuhanlah penentunya. Tuhan bekerja di belakang semua itu. Nah, yang kedua yang saya perlu bahas di situ. Ada yang mengatakan bahwa Kain dan Habel itu adalah saudara kembar, termasuk Calvin. Alasannya apa? Karena kata mengandung itu bahasa sehari-hari bunting ya. Bunting, hamil ya. Bunting untuk binatang ya. Mengandung atau hamil atau bunting kalau untuk hewan itu cuma satu kali. Tetapi ada dua kelahiran. Ini ayat yang keempat ini. Mengandunglah Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Nah, selanjutnya dilahirkan Habel. Jadi mengandungnya satu kali, lahirnya dua kali. Calvin menganggap ini anak kembar. Tetapi kesulitannya ini terlalu spekulatif. Kalau dipaksakan bahwa dia anak kembar, karena tidak ada sumber lain yang mendukung bahwa Kain dan Habel itu anak kembar. Karena dalam kitab Yobelium
yang dianggap kanonik oleh gereja-gereja Ethiopia, ya, dan orang Yahudi Ethiopia juga menganggap itu kanonik. Ini saya lihat, saya kutipkan. Judulnya Kain dan Hebel dalam kitab Yobileum 4 ayat 1 sampai 12, ya. Saya baca, dan pada minggu ketiga dalam Yobel kedua dia melahirkan Kain. Dia itu siapa? Hawa. Dan pada yang keempat melahirkan Hebel. Itu tahun-tahunnya ditulis itu. Dan pada yang kelima melahirkan anak perempuan bernama Awan. Anak Awan ini nanti yang dikawini sama siapa namanya? Kain, ya. Sedangkan Asiria itu dikawini sama Set, pengganti daripada. Nanti kita bahas lebih lanjut, kita akan ketemu juga sampai di sana. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa banyak orang menganggap siapa sih yang dinikahi pada akhirnya oleh Kain? Apakah berarti dia kawin incest? Kan begitu? Banyak orang tidak percaya bahwa itu memang zaman dulu incest. Tapi kan belum ada larangan untuk incest. Nanti dilarang ketika zamannya Musa, kan? Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Selanjutnya, pemberian nama. Jadi jangan kaget nanti kalau di dalam nama-nama lain ada ketemu istilah Kain. Kain itu cuma masalah transliterasi, ya. Dan Habel atau Hebel. Kalau Hebel ini digunakan juga untuk di kitab Kohelet. Apa kitab Kohelet itu? Pengkhotbah. Jadi kata pengkhotbah itu sering sekali hidup itu sia-sia. Jadi sia-sia di situ bukan tidak berguna. Karena kalau kata sia-sia dalam bahasa Indonesianya sering artinya tidak berguna. Tapi sebenarnya sia-sia itu adalah singkat belaka atau setarikan nafas, ya. Jadi ini jadi Raja Salomo yang telah memiliki segala kemewahan yang dimiliki manusia, ia memiliki 700 istri dan dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Namun pada masa tuanya dia memberi wejangan tentang kenikmatan hidup pada masa tua bersama seorang istri dari pernikahan monogami. Jadi ketika Salomo sudah tua itu, sampai dia pada kesimpulannya, kok hidup itu singkat sekali. Jadi bukan hidup itu tidak berguna. Jadi kata sia-sia dalam kitab Pengkhotbah itu tidak bermakna, tidak selalu bermakna tidak berguna, tetapi hidup itu begitu sih. Sekarang siapa yang sadar hidup itu begitu singkat? Umur itu kayaknya begitu cepat. Betul? Nah, ini yang dimaksudkan oleh pengkhotbah, hidup itu kok setarikan nafas doang. Nah, sekarang saya ada 51. Kalau saya seumuran Nabi Sono 63 tahun, saya lagi berapa tahun aja Tuhan kasih. Ya kan? Artinya begitu singkat. Setarikan nafas. Yang selanjutnya, ini singkat-singkat aja, nanti bisa lebih dipelajari lebih lanjut. Tentang pekerjaan. Habel sudah, Kain sebagai apa? Petani. Tapi Habel sebagai apa? Gembala. Pertanyaan saya, ayo kita sama-sama mikir. Untuk apa sih Habel ngembalakan kambing domba? Wong dimakan belum boleh. Nanti perintah makan daging itu dalam Kejadian 9. Ya. Sekarang apa gunanya coba dia pelihara kambing domba? Ayo. Untuk apa dia pelihara kambing domba? Sudah untuk dimakan, Pak. Belum boleh. Nanti dalam Kejadian 9 baru boleh untuk dimakan. Iya. Nah, ini ayatnya ya. Kejadian 1 ayat 29, makanannya apa? Buah-buahan yang berbiji ya. Nah, Kejadian 9 baru segala yang bergerak. Ayo.
Pertanyaan untuk apa coba ngopeni kambing sama domba? Pernah ada yang kepikiran? Untuk korban. Enggak. Salah satunya cuma dua kemungkinan. Satu untuk baju. Ya? Yang satunya cuma untuk korban. Makanya ini cuma untuk pakaian dan untuk korban. Makanya nanti kita akan dapati kenapa kok persembahan si Habel itu diterima sementara Kain nanti kita teliti pelan-pelan. Jadi yang yang Habel urus itu benar-benar dia persiapkan hanya untuk persembahan korban. Jadi kalau bahasa sekarangnya, dia setiap waktu mikirin bagaimana hidupnya berkenan sama Tuhan, bagaimana hidupnya akan mempersembahkan korban, gitu. Bagaimana hidupnya ke depannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Kain dan Habel mempersembahkan korban. Dalam bahasa Ibrani itu misnah, minhah, ya. Ini saya kutipkan sedikit ini. Kejadian 4 ayat 3 di situ sudah mempersembahkan korban. Kejadian 8 ayat 20 Nuh juga mempersembahkan korban. Kejadian 22 ayat 2 juga di situ ada mempersembahkan korban. Ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mengambil Ishak sebagai persembahan korban, itu juga adalah korban bakaran. Dalam bahasa Ibraninya olah. Yakub juga memberi korban sembelihan, bahasa Yunaninya sebak. Dan kemudian Yakub sudah memberikan korban curahan namanya nesek, dan korban sembelihan sebak dalam Kejadian 4 ayat 1. Pertanyaannya, berarti sistem persembahan korban itu sudah ada sebelum Musa. Bisa nangkap? Sebenarnya sistem persembahan korban itu sudah ada jauh sebelum zaman Musa. Cuma dibakukan pada zaman Musa. Bisa nangkap ya? Ini penting ini. Jadi jangan berpikir nanti pada imamat baru ada sistem persembahan korban. Jauh sebelumnya itu sebenarnya Tuhan sudah sampaikan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa cerita kepada anak-anaknya apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel itu adalah tindak lanjut atau merupakan bentuk daripada Kain dan Habel melakukan apa yang diajarkan oleh Adam dan Hawa. Terus sampai ke zaman Abraham, sampai ke zaman Yakub dan seterusnya. Nanti kemudian dibakukan secara tertulis pada zaman Musa. Nah, nanti lihat sendiri dalam apa? Kitab Imamat, korban itu dibagi berapa? Korban bakaran Imamat 1 ayat 1 sampai 17, korban sajian Imamat 2 ayat 1 sampai 16, korban kedamaian atau korban keselamatan Imamat 3 ayat 1 sampai 17, korban penghapus dosa Imamat 4 ayat 1 sampai 35, korban pelanggaran Imamat 5 ayat 1 sampai 13. Ini yang kemarin dalam debat Pak Donditan, khususnya dari kubu Donditan, Ibu Etika Nur menanyakan. Jadi khususnya dalam Imamat 5 ayat 1 sampai 13 ini kan salah. Jadi di dalam Ibrani dikatakan bahwa tidak ada pendamaian atau penghapusan dosa tanpa pertumpahan darah. Sementara dalam Imamat dikatakan tidak semua dengan pertumpahan darah. Karena bagi orang tidak mampu bisa pakai tepung. Nah, jadi dianggap kitab Ibrani bertentangan dengan kitab Imamat. Gitu. Dia lupa bahwa korban yang bisa dihapus itu adalah kenajisan. Misalnya kita nyentuh sesuatu barang-barang najis, itu yang dimaksudkan di dalam kitab Imamat yang ditunjuk kemarin oleh Ibu Etika Nur itu. Jadi nggak ada persoalan di situ.
Sebenarnya korban itu menunjuk kepada Kristus. Benar yang dijawab Pak Budi Asali. Gitu ya. Cuma rupa-rupanya pihak sana kan tidak nangkep. Ya. Jadi kalau ada yang tanya juga, apa bedanya sih korban dengan kurban? Tidak ada bedanya. Itu cuma ejaan dulu pakai kurban, ya. Ejaan sekarang korban, dulu surga, sekarang sorga, ya begitulah, ya. Tidak ada prinsipnya berbeda. Karena banyak orang hari raya kurban, nah kita ikut-ikutan. Pak, kok kayaknya nggak pas kalau korban, oh ya, karena cuma anu saja, terminologi. Seiring waktu, seiring zaman biasa memang mengalami perubahan-perubahan. Nah, kita masuk pada poin selanjutnya. Mengapa persembahan Habel diterima kok sementara Kain ditolak? Yang pertama, ditinjau dari sudut pemberi korban. Ini orangnya, ditinjau dari sudut orangnya. Coba kita buka Kejadian 4 ayat 7. Jikalau engkau berbuat baik, bukankah akan ada tengadah? Ini dalam terjemahan lama. Dalam terjemahan TMP, engkau tahu jika engkau melakukan yang benar, aku menerima engkau. Bahasa sehariannya begini. Bukankah kamu itu kalau hidupmu benar, persembahanmu saya terima? Dalam terjemahan BIS, jika BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Nah, artinya mukanya tidak murah, pasti persembahanmu saya terima. Nah, dalam terjemahan KJV, if you do well, will you not be accepted? Jika engkau melakukan hal yang baik, bukankah aku akan terima persembahanmu? Apa yang pertama menyebabkan persembahan si Kain tidak diterima? Pertama, kelakuannya, perbuatan itu jahat. Jadi orang jahat itu kalau mau persembahkan korban, Tuhan itu tidak suka. Bisa nangkap ya maksudnya di sini? Jadi memang kelakuan, perbuatannya yang pertama ini ya. Daripada si Kain ini jahat sementara adiknya baik atau benar. Ini saya katakan ada perbedaan tabiat, ada tingkah laku di antara kedua orang yang memberikan persembahan. Kain adalah orang fasik, hidupnya jahat dan dikuasai oleh dunia dan kedagingan yang bertahta. Matius 23:35 kita buka. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Ini salah terjemahan kalau menurut saya. Tidak bersalah ini dilihat secara negatif. Mulai dari Habel, orang benar itu siapa benar? Habel orang benar. Kalau begitu Kain orang tidak benar. Di sini dikatakan orang yang tidak bersalah itu salah terjemahan. Sebenarnya lebih cocok diterjemahkan supaya tertanggunglah atas kamu segala darah orang benar. Jadi bukan tidak bersalah. Jadi Habel itu benar, Kain itu tidak benar. Habel itu baik, Kain itu jahat, kelakuannya jahat. Ini 1 Yohanes 3:12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Semakin jelas ya bahwa si Kain itu jahat. Coba lihat baik-baik. Di sini Kain disebut jahat apakah karena dia membunuh Habel atau karena dia jahat makanya dia membunuh Habel? Karena dia jahat makanya dia membunuh Habel. Ini jelas dalam 1 Yohanes 3:12. Ini saya kutipkan sedikit tentang 1 Yohanes 3:12 ini. Perhatikan kata-kata. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ini menunjukkan bahwa bukan karena Kain membunuh Habel maka ia dikatakan jahat, melainkan karena ia jahat makanya ia membunuh Habel.
Jadi Kain sebenarnya sudah jahat sebelum membunuh Habel. Bisa nangkap ya? Berarti pada saat dia datang memberikan persembahan beribadah kepada Tuhan, hidupnya memang sudah jahat. Ini membuat Tuhan tidak berkenan kepada dirinya, sehingga lalu apa yang ia persembahkan juga ditolak oleh Tuhan. Ini berbeda dengan Habel yang hidupnya baik atau benar, maka Tuhan berkenan kepada dirinya. Karena itu, lalu apa yang dia persembahkan diterima oleh Tuhan. Coba kita lihat. Ini ayatnya juga dalam Amsal 15 ayat 8 ya. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenal. Ini contohnya begini. Bagaimana kalau seorang yang tidak hidup di dalam kebenaran baru mempersembahkan korban, itu kekejian dalam sudut pandang Tuhan. Selain tidak diterima, itu kekejian. Ya. Makanya nomor satu itu orangnya harus benar dulu, baru persembahannya bisa diterima. Nah, kata rasa di sini, kata fasik ini ya, saya mau jelaskan, itu mempunyai pengertian orang kriminal, ya. Ini sebagai jahat, busuk, atau suka melakukan kejahatan. Jadi rupa-rupanya si Kain ini memang jahat, orangnya busuk dan seperti orang kriminal melakukan kejahatan atau penjahat. Nah, makanya juga di dalam Alkitab dikatakan terkait dengan doa, hanya doa orang benar. Tadi korbannya, ini doa juga. Makanya doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Tapi kalau doa orang tidak benar, tidak didengar oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa definisi orang benar? Ya, ketika kita percaya pada Yesus, kita telah dibenarkan. Itu namanya justifikasi. Ya, kita sudah benar dari segi status. Setelah itu kita telah dibenarkan dari segi posisi, kondisi juga kita harus dibenarkan. Jadi kita harus berpadankan kebenaran itu. Tadi status kita sudah jadi orang benar, tetapi kita juga harus diproses sedemikian rupa sehingga hidup kita berjalan dan sesuai dengan kebenaran. Nah, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lihat, kalau orang fasik tak biar dia doa-doa yang bagaimana musir setan misalnya. Oh, bukan, paling dia belum. Dalam nama Yesus, nggak keluar tuh setan. Seperti anak-anak siapa? Skewa. Benar nggak? Anak-anak Skewa itu dah hidup dalam kebenaran, tapi sok-sokan musir setan, akhirnya diusir oleh setan. Jadi kalau kita mau melakukan doa apapun, hidup kita, pertama status kita harus sebagai orang benar, yang kedua hidup kita harus benar. Sehingga doa yang dilakukan oleh orang yang punya status dan benar dan cara hidup yang benar itu punya kuasa. Kuasanya luar biasa. Ini dalam Markus 11 ayat 7 lebih menguatkan lagi, karena Tuhan itu adil adanya. Dikasihinya akan segala kebenaran, dan matanya pun memandang kepada segala orang yang berdosa. Jadi ketika kita mempersembahkan korban, kita berdoa atau melakukan apapun, ketika hidup kita benar, maka Tuhan tertuju kepada kita, dan Dia akan memudahkan atau mengabulkan apa yang kita minta atau apa yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Yesaya 1 ayat yang ke-1, Yesaya 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15, ini diingatkan lagi. Saya baca sedikit ya. Yerusalem, para pemimpin dan bangsamu sudah menjadi seperti orang Sodom dan Gomora. Dengarlah apa yang dikatakan Tuhan kepadamu, perhatikanlah apa yang diajarkan Allah kita. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan
dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan, domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ini coba perhatikan. Orang kalau mau jahat, dia mau melakukan apapun, dia mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, itu tidak ada gunanya, malah Tuhan marah. Itu adalah sebuah kekejian. Makanya hidup kita harus benar dulu, ya. Pertama, benar itu dalam arti status saya. Yang kedua, kita diproses selalu, kondisi kita juga di dalam doktrin kekudus. Yang pertama itu disebut initial sanctification, yang kedua itu disebut entire sanctification. Lanjut. Ditinjau dari sudut korban. Tadi ditinjau dari sudut pemberi korban. Artinya yang menyebabkan kain persembahan kain tidak diterima, Habel diterima adalah karena orangnya itu. Yang satu itu baik, benar, yang satu itu jahat dan tidak benar. Yang kedua, ditinjau dari sudut korban. Korban Habel itu lebih baik, lebih banyak, lebih besar, lebih indah dan lebih istimewa dari Kain. Di mana didapat ayatnya? Coba buka dalam Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Yang digunakan juga apa? Pleon. Ya. Pleon itu artinya sebenarnya dalam bahasa Yunani itu lebih baik, lebih banyak, lebih besar, lebih indah, lebih istimewa. Kata pleonnya. Makanya terjemahan lain coba lihat, menerjemahkan dengan cara yang berbeda. Dari sebab iman juga Habel sudah mempersembahkan kepada Allah suatu korban yang lebih indah. Diterjemahkan berbeda situ ya, terjemahan lama. Coba kita lihat terjemahan BIS. Lalu Habel mengambil anak domba yang sulung dari salah seekor dombanya, menyembelihnya, lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Nah, jadi kata pleon itu. Coba lihat dalam KJV. By faith Abel offered to God more excellent sacrifice than Cain. Ya. Jadi kalau diterjemahkan dengan iman, Habel mempersembahkan sesuatu persembahan yang lebih excellent. Apa excellent itu? Ayo. Sempurna. Sempurna. Ini artinya apa? Jadi sebenarnya persembahan Habel baik dari segi kualitas, segi nilai, segi kuantitas lebih memang daripada persembahan Kain. Di sana kan? Oh, jadi ada orang bilang sebenarnya mempersembahkan apa? Tanaman tidak apa-apa. Sebenarnya sama aja nilainya. Mungkin cuma masalahnya orangnya jahat yang orang. Tidak, ada memang unsur dari persembahan itu sendiri. Persembahannya si Kain itu memang kalah dibandingkan persembahannya Habel lebih dari segala sesuatunya dibandingkan Kain. Lebih dari segi kualitas, lebih dari segi kuantitas, lebih dari segi nilai yang lain. Ya, pernah dengar bahwa emas itu punya nilai intrinsik dan ekstrinsik? Ya, dia memang ada suatu nilai tersendiri yang terkandung dalam persembahan si Habel dibandingkan si. Sekarang saya masuk ke hal yang agak rumit. Nah, kalau memang persembahannya Habel lebih istimewa, lebih baik, lebih bagus, lebih excellent, loh, kenapa kok bisa lebih excellent? Apanya yang Tuhan lihat di situ di persembahannya itu? Yang tadi katanya kau persembahkan hasil bumi.
Mungkin kalau zaman dulu gandum, padi, jagung, kedelai, kacang hijau dipersembahkan semua oleh si Kain. Sementara si Habel mempersembahkan apa? Kalau saya tanya tadi, ngapain si Anu itu melihara kambing domba? Pertanyaannya, rupa-rupanya dia sudah persiapan. Hidupnya memang dia khususkan untuk mengurus sesuatu yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Bisa kan? Ya. Memang hidupnya dia prioritaskan cuma bukan mikirin perutnya, tapi memikirkan apa yang akan dipersembahkan pada Tuhan. Ini berbicara totalitas. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu tentang, sebelum masuk kepada hal itu, kita harus belajar dulu apa itu tipologi. Ya, kata tipologi itu berasal kata tupos, ya, dan logos. Istilah tipologi dalam Kekristenan adalah studi tentang tipe-tipe atau prafigur dalam kitab suci, yaitu suatu penelaahan perjanjian lama yang cermat yang menyatakan unsur-unsur atau tipe atau lambang yang digenapi dalam kedatangan Mesias. Nah, saya mau kasih contoh tipologi itu. Ketika Tuhan membuatkan Adam dan Hawa cawat, sebenarnya itu tipologi. Karena cawat yang dibuat oleh Adam dan Hawa itu memakai daun pohon ara, cawat made in Adam dan Hawa itu nggak Tuhan terima. Yang Tuhan terima itulah adalah cawat yang bisa menutup ketelanjangan dengan mengorbankan seekor di. Ini sebenarnya tipologi. Karena mau disampaikan di situ untuk menutupi ketelanjangan, untuk menutupi masalah dosa, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tapi butuh pengganti, yaitu binatang. Binatang ini menunjuk kepada anak domba. Tipenya cawat itu tadi adalah menunjuk kepada antitipenya Yesus Kristus. Itu sebagai anak domba. Makanya ketika Yohanes Pembaptis di sana ngomong, lihatlah apa? Anak domba Allah. Itu antitipenya. Lanjut. Saya kasih contoh lagi tipe pengorbanan Ishak. Jangan banyak orang mengira bahwa apa yang dilakukan Allah kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu sebagai ujian iman saja. Namun Allah tidak perlu melakukan hal yang kejam ini untuk sekedar mengetes iman Abraham. Yang dilakukan Allah adalah lebih dari itu, di mana sekali lagi diberikan buat dalam tipologi bahwa pada saatnya nanti ada domba penebusan dosa yang paling sempurna yang datangnya. Coba pertama, Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak. Kemudian seharusnya Ishak itu mati, tapi kemudian diganti dengan anak domba. Sebenarnya ini menunjuk, ini tipologinya, antitipenya tuh ya bisa nangkap ini? Jadi dalam pengorbanannya Ishak yang disampaikan seharusnya manusia yang mati ke Ishak, tapi diganti kemudian oleh domba yang tersangkut dari tangannya ya, untuk jadi kurbankan. Itu juga tipe dari tipe. Bisa mulai? Bisa paham ya? Tipologi domba Paskah pada zaman Musa. Vonis kematian anak sulung surah ke-10 digantikan dengan darah yang tercurah. Dan peristiwa Paskah ini adalah sentral dari kitab Keluaran. Allah sekali lagi memberikan tipologi bahwa harus ada darah korban untuk ganti kehidupan. Yesus Kristus menggenapi dengan kematiannya
yang berdarah, supaya oleh kematiannya umat boleh memperoleh kehidupan kekal. Itu doa peristiwa Paskah juga gitu. Seharusnya siapapun yang tidak diolesi darah dalam rumahnya, di atas pintu rumahnya itu harus mati. Begitu juga kita, siapa yang tidak diolesi darah pasti mati. Darah siapa? Kristus. Ini disebut tipe dan anti. Oke, ini dah. Jadi intinya begini, dari segi kualitas, dari segi kuantitas, sebenarnya persembahan Habel itu jauh lebih berkualitas karena menunjuk kepada Yesus. Bisa lengkap ya? Persembahan persembahannya Kain tidak begitu. Makanya si Habel itu dibilang orang beriman karena yang dia lakukan memelihara kambing domba itu adalah bentuk iman yang menuju kepada Yesus. Bisa nangkep kira-kira? Agak rumit. Nangkep. Ini pelajarannya begini. Banyak dalam hidup kita kalau memberikan persembahan itu yang barang yang akhir baru kita kasih pada Tuhan. Tapi si Habel kan, benar? Ini pernah dicela kalau dalam kitab Maliaki. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Tuhan marah. Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namamu, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar. Nah, ini kalau bawa apa-apa yang elek baru bawa ke gereja ini ceritanya. Kata semestaku, tapi dengan berkat dengan cara bagaimanakah kamu mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Benar. Persembahan yang tidak berkualitas yang kita berikan kepada Tuhan adalah sebuah kejahatan. Waktu kalau ada sisa-sisa kita kasih Tuhan, nggak usah korban ya, nggak usah. Punya uang mau kolekte, cari yang paling jelek, yang mulus-mulus itu. Bila perlu gambar hati murah. Makanya pernah perang itu di dalam dompet. Hati murah ngomongnya, kok cuma saya rajin ke gereja. Yang merah-merah kemana itu? Merah kan beda merahnya. Ingat, ini pelajaran kalau kita memberi untuk Tuhan apapun itu, waktu, tenaga, pikiran, memang harus kita persembahkan yang terbaik. Kalau tidak, dia adalah sebuah kejahatan dalam kerajaan. Yang kedua, yang ketiga, ditinjau dari sudut cara memberikan korban. Pertama tadi orangnya, Kain jahat, Habel baik. Ditinjau dari korbannya, korbannya Kain itu jauh lebih baik karena mengandung darah dan menuju kepada Kristus. Pemberiannya itu jauh lebih baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Pokoknya intinya Habel pemberian terbaik, tidak begitu dengan Kain. Itu makanya persembahannya Kain tidak diterima. Penyebab pertama tidak diterima karena orangnya jahat. Penyebab kedua karena persembahannya tidak baik atau kurang bermutu, kurang bagus, bukan yang terbaik seperti Habel. Yang ketiga ditinjau dari cara memberikannya. Nah, ya. Kejadian 4 ayat 7. Engkau tahu jika engkau melakukan yang benar, aku menerima engkau. Dalam Ibrani 11 ayat 4 ya. Karena iman, this
Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman. Ini baik-baik. Dalam terjemahan MILT, karena iman itu bukan karena tapi dengan iman. Ya, MILT. Kemudian dalam terjemahan BSD, karena Habel percaya kepada Allah, dia tidak menggunakan kata iman, tetapi percaya kepada Allah. Nah, apa makna kata iman di situ? Kata iman yang digunakan di situ adalah pistis. Pistis itu adalah kata benar, yang artinya iman, percaya, kesetiaan, ketaatan, masih banyak lagi. Nah, kata benda ini sebenarnya berasal dari kata kerja peito, ya, peito kata kerjanya, yang artinya menaruh percaya, menaruh harap, mengikuti, menuruti, mentaati. Dengan kata lain, si Habel ini mempersembahkan korban, caranya adalah mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Tuhan melalui orang tuanya Adam dan Hawa. Sedangkan loh, siapa yang mengajari mereka, coba pikir, cara mempersembahkan korban? Masih orang tuanya kan? Rupa-rupanya cara yang dilakukan oleh Kain itu tidak dengan iman, tidak dengan petunjuk yang Tuhan berikan, ya. Aturan Kain mempersembahkan sebenarnya sudah ada, cuma rupa-rupanya caranya itu tidak dilakukan dengan iman. Ini sebelum saya masuk kepada poin itu, di sini dikatakan begini, arti dengan iman di sini adalah artinya Habel itu Kain itu orang yang tidak beriman, karena segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman tidak ada yang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari. Karena Kain bukan orang beriman, maka korbannya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bahkan segala sesuatu yang tidak didasarkan pada iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Mau mempersembahkan korban, mau memuji Tuhan barangkali, tapi kalau tidak dilakukan dengan iman, kata segala itu adalah dosa. Maka Kaisar bilang begini, segala sesuatu yang dilakukan di luar iman, jangankan hal yang memang berdosa, yang baik pun dilakukan berdosa. Saya pernah mendengar dia ngomong. Jadi dengan demikian, Habel melakukan persembahan atau memberikan persembahan dengan cara. Yang selanjutnya kita bahas adalah dari mana mereka tahu persembahan mereka diterima dan ditolak. Nah, ini persoalannya. Dari mana kira-kira mereka ditahu? Jadi ada yang bilang begini, Pak, katanya persembahannya Habel itu asapnya itu lurus gitu, naik ke atas gitu, bobok. Sementara persembahannya si Kain bulat-bulat asapnya, enggak naik lurus. Ada yang bilang begitu, tapi ini spekulasi semua. Yang kedua, ada yang bilang waktu mereka memberikan persembahan korban itu, tiba-tiba api menyambar persembahan daripada Habel, sementara persembahannya Kain gak dimakan sama api. Yang ketiga, itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Jadi Kain dan Habel itu habis mempersembahkan korban, tidak ada apa-apa. Ini terjadi dalam waktu yang cukup panjang, di mana kemudian setelah mempersembahkan korban dalam kurun waktu bertahun-tahun, hidup si Habel diberkati, hidup si Kain tidak disimpulkanlah bahwa persembahannya Habel yang diterima. Loh, kok uripku saiki ngene yo? Kok hidupku saya sekarang susah begini?
nanam ini kok nggak berhasil, nanam itu nggak berhasil, nanam kedelai tumbuh jagung, nanam jagung tumbuh rumput, kok nggak kayak si siapa? Si Habel, kok tambah sukses hidupnya. Nah, jadi ada yang menganggap seperti itu. Salah satu teolog yang menganggap seperti itu adalah Calvin, bahwa ada tenggat waktu antara saat di mana mereka memberikan persembahan dengan saat terjadinya pemukulan itu. Itu dilihat di kemudian hari ternyata ada perbedaan berkat saat mereka masih hidup. Ya. Disitulah kemudian disimpulkan bahwa korbannya si Kain tidak diterima sementara korbannya Habel di. Jadi itu berbagai pandangannya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Yang kemudian selanjutnya teguran terhadap Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kalau dalam terjemahan yang lain KMP bunyinya, mengapa engkau marah, mengapa mukamu masam? Jadi di sini kita mendapati bahwa ada hubungan ternyata keadaan hati dengan muka. Betul nggak ada hubungan antara keadaan hati dengan wajah kita? Benar? Ayo saya kasih fotonya deh. Ini muka orang apa? Jutek. BT. Ini mukanya orang gimana? Muka marah itu. Muka mangkel. Ya, artinya muka tidak suka itu ya. Ini muka iri. Iri. Ya, benar nggak? Ya. Iri. Cemburu. Ya, kayak cemburu, iri gitu ya. Nah, hatinya iri tapi mukanya apa? Itu terjadi pada Kain Habel. Habel itu ketika Kain itu ketika iri marah sama Habel karena persembahannya tidak diterima, dia marah sama Tuhan, tapi dia marah pada Habel. Makanya dikatakan, kok mukamu begitu, mukamu masam tadi. Apa bunyinya? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, makanya di dalam bahasa Yunani untuk sabar itu artinya lambat mendidih. Hati ini orang yang sabar tuh nggak gampang mendidih. Nah, titik didih setiap benda itu beda-beda loh. Betul nggak? Titik didih air berapa? 100. Titik didih air raksa beda. Ya, titik didih benda-benda cairnya itu lain, setiap benda itu beda. Titik itu. Makanya dalam bahasa Yunani untuk orang yang sabar tuh lambat mendidih. Hatinya tuh nggak gampang mendidih. Dikit-dikit mendidih, dikit-dikit mendidih. Ada sesuatu dikit mendidih. Itu berarti tidak sama. Nah, ini mengapa hatimu panas? Jadi hatinya panas tercermin dari mukanya. Hati panas itu marah, gampang mendidih, tidak sabar. Kemudian mukamu muram, ini sebenarnya mukanya itu turun tunduk ke bawah dalam bahasa asli. Jadi ada kaitan antara muka, kondisi hati dengan kondisi wajah. Ini muka apa yuk? Coba, ini pasti kecewa, jengkel, mangkel. Ini juga, ini bukan marah nih. Ketika tidak diterima ngapain itu waktu dia mau pencalonan apa? Dia bagi-bagi kaos, dongkolnya tuh kelihatan. Gesturnya Ya, wah ini orang mau marah berat ini. Mau balas ini belum sempat ini. Nggak bagi lagi hutang, Pak. Bisa jadi. Oh itu muka ini Pak, bingung Arkantos. Arkantas Pak. Jadi, nah, oke. Jadi pelajaran ya, bahwa ada hubungan antara hati kita dengan wajah di. Jadi makanya jangan pikir orang nggak bisa lihat kalau kita lagi ini dahi banyak mengkerutnya, oh pusing. Benar.
Dia gelisah itu terdengar juga dari desahan napas, tarikan napas. Orang dari Orang gelisah nggak punya uang itu kepalanya dipegang terus, Pak. Jadi di dalam kebenaran firman. Ya, kemudian reaksi Kain ini yang saya sedikit ya. Reaksi Kain ini sering disebutkan dengan stubborn silent. Apa artinya? Dia diam aja, diam, tapi ini bagus lah definisinya. Mengacu pada sikap di mana seorang tetap diam atau tidak mau berbicara atau merespon. Biasanya karena keteguhan atau keras kepala, bahkan ketika ada dorongan atau alasan untuk berbicara, ini menunjukkan ketidakmampuan atau ketidakmauan seorang untuk berkomunikasi atau memberikan jawaban yang diharapkan dalam situasi tertentu. Ini Tuhan marah pada si Kain, tapi reaksinya kayak apa? Diam aja. Sikap diam bukan karena terima, tapi karena keras kepala. Itu namanya stubborn silent. Ya? Pernah ketemu orang begitu? Kalau dimarahi diam, tapi dia ngelawan saja hatinya itu. Diam tapi mangkel. Dia ngelawan. Kan ada orang diam karena dia nggak bisa salah. Ini enggak, diam tapi ngelawan. Ini namanya stubborn silent. Ya. Oke. Saya rasa ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini bertanya, Pak, bertanya. Saya. Iya, silakan. Jadi sesuai kesepakatan kita. Oh, nggak cukup waktu Pak. Jadi Sanggup, Pak. Ini udah 1 jam. 1 jam setengah. 1 jam setengah ini belum apa-apa. Mulai bertanya. Silakan Pak. Ya. Kain itu selain karakternya jahat dan bersamanya tidak diindahkan sama Tuhan itu karena dianggap tidak berkualitas dan sebagainya. Dan memang di sini firman Tuhan pekerjaan si Kain ini kan memang seorang petani, Pak, yang bisa diberikan kan hanya tanah. Nah, sedangkan si Habel ini kan mengembala domba, jadi dia bisa memberikan domba. Apalagi selain tanah apa yang dia bisa diberikan supaya dia dianggap baik, berkualitas dan berkuantitas, begitu ya. Sarjana kan bisa makanya domba. Sambil berkebun kan bisa makanya domba kalau memang dia artinya dia mengerti apa yang diajarkan oleh Adam dan Hawa. Jadi begini, makanya kita belajar tadi bahwa kenapa si Habel itu ngopeni atau mengembalakan kambing dan domba sementara manfaatnya waktu itu belum dimakan belum boleh, ya kan? Ya. Jadi itu sebenarnya bentuk iman yang dilakukan oleh Habel itu. Memang dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya, urusannya untuk, dalam bahasa kerennya, matanya sepenuhnya tertuju kepada Kristus yang merupakan antitipe dari tipe di mana domba tadi yang dipelihara oleh materi yang dipersembahkan oleh si Habel itu. Jadi definisi berkualitas tadi lebih baik, lebih bagus, lebih istimewa. Pertama itu memang dia berikan itu yang terbaik dan berkualitas. Nah, sementara kalau saya ini apa ya? Si Habel, si Kain itu agak semacam salah mempersembahkan. Konteksnya ini ngomongin persembahan misnah, kok yang dia bawa? Yang dia bawa adalah hasil bumi. Jadi kan persembahan itu banyak, ada korban curahan, korban bakaran, korban ini, korban itu. Nah, di mana ada ceritanya misalnya kalau
kita melakukan sama begini misalnya, bahasa sederhana. Tunggu saya buka kembali Pak ya, supaya lebih. Gini, ada penafsir juga mengatakan begini, persembahan daripada si Kain walaupun nilainya itu Pak adalah, maksudnya dari segi jenis itu adalah hasil bumi, tapi Kain itu tidak memberi yang terbaik. Mereka mencoba menafsirkan dari kata sebagian yang digunakan di situ. Jadi memang walaupun sudah pakai bahan yang keliru, tetapi tidak yang terbaik. Mungkin yang dibawa ke sana itu padi yang nggak bagus, singkong yang busuk. Jadi ada juga teolog yang mengatakan begitu. Cuma kalau saya melihat Pak, karena ini persembahan Habel ini adalah tipe daripada Kristus, ya, walaupun banyak orang nggak setuju, tapi banyak teolog saat itu ya. Kok banyak kan teolog-teolog besar William pakai Bril itu mengatakan lebih setuju karena Tuhan menghendaki yang namanya persembahan korban itu adalah yang mengubah. Jadi saya coba hitung dari teolog-teolog itu dan saya pada akhirnya dengan cara pekerjaan yang dilakukan oleh Kain dan oleh Habel, di mana dia mau panen domba sementara domba itu tidak bisa dijual, bukankah itu bentuk iman yang luar biasa? Saya tanya tadi, untuk apa sebenarnya? Masa mau misalnya memelihara domba itu kayak kita memelihara anjing yang ada guna gitu misalnya? Masa dia jadi apa Pak, hewan peliharaan? Kan nggak mungkin Pak ya. Karena itu yang jumlah yang lumayan. Jadi kalau mau digambarkan begini, seolah-olah Habel itu Pak menyerahkan hidupnya sepenuhnya itu untuk melayani Tuhan. Malah ngurusi kambing domba yang nggak ada manfaatnya karena mau dimakan nggak mungkin, karena belum ada orang makan domba waktu itu. Tapi cuma mau menanggapi aja, sebetulnya nggak salah Kain mau persembahkannya persembahan, hanya karena dia tidak perbuatannya jahat makanya tidak diindahkan. Tapi kan aslinya sebetulnya harusnya boleh juga kan, sah-sah juga kan Pak, gitu loh. Persembahan itu pada prinsipnya dia nggak ngikuti petunjuk kalau menurut saya. Tapi Allah nggak suka telong, nggak suka bohong. Itu kan intinya kan korbannya secara keduniawian. Soalnya kan makanan-makanan keduniawi. Karena yang tidak diindahkan karena Kain berbuat jahat. Nah, tetapi persembahannya kan harusnya sah-sah saja. Iya enggak sih? Jadi tidak normal. Jadi artinya persembahan itu kan namanya persembahan itu kan pemberian yang disembahkan. Apa yang dia ada, ya dia kan petani, dari hasil petani dia ada itu. Kalau menurut ini ya firman yang saya cermati, kalau dalam konteks sekarang setuju saya Pak. Iya. Tapi kalau dalam konteks zaman dulu contoh ya. Misalnya kalau ada kita mau memberikan persembahan korban bakaran,
korban bakaran ini kita harus bawa lembu atau iya dong. Ngerti maksudnya? Iya yang dibawa lain ya apa? Bagaimana kok diterima? Tapi intinya itu pokok tidak dikehendaki Tuhan lah, dan tidak berkenan kepada Allah. Saya tanya sama Bapak, saya kalau Pak kalau mengurusi surat nikah itu harus bawa KTP, kartu keluarga. Yang Bapak bawa itu ijazah. Saya terima nggak? Ini Pak. Nah, singkong pun bisa dibakar. Loh, Pak. Ya, dalam konteks sekarang dan dalam mindset sekarang saya setuju. Iya. Karena apapun yang kita berikan kepada Tuhan itu, kalau pasti sekarang dalam hidup yang benar, hati yang benar dan sebagainya. Tapi kalau dalam konteks, karena kan ini apa? Hukum Taurat itu dibagi ada beberapa. Pertama itu seremoni. Ada hukum Taurat yang sifat yang mengatur seremoni, ada yang mengatur masalah makanan, ada yang mengatur masalah moral. Yang masalah moral itu tetap, yang mengatur masalah makanan. Ini ada dua versi. Yang mengatur masalah makanan menurut Advent hari ke-7 tetap, tapi menurut Protestan umumnya dan Pentakosta juga sudah dibatalkan. Ya, yang seremoni juga sudah ditiadakan. Kalau yang sekarang dalam konteks masa anugerah sekarang, saya setuju. Jadi pertama yang mempersembahkan nggak benar, yang satu jasa tuh Pak. Yang kedua memang yang dipersembahkan juga nggak benar. Bisa nggak? Dari sisi orang sama dari sisi yang dipersembahkan. Iya, yang dipersembahkan. Yang ketiga dari sisi cara mempersembahkan. Kalau masuk akal ya. Memang ada di bagian lain seperti yang dikatakan sama Pak Hardi ini, yang dilihat itu bukan bentuk barangnya yang dipersembahkan, tapi dari hatinya. Jadi sikap hati saat dia mempersembahkan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Soal apa yang dipersembahkan memang tidak dipersoalkan, sah-sah saja. Itu kalau Tapi kalau saya lebih setuju dari tipologinya. Ya, memang kejahatan. dari tipologinya saya lebih setuju, karena memang seharusnya dia mempersembahkan korban, karena dari awal Tuhan itu mengganti dari kain dari daun ara tadi dirubah menjadi kulit binatang. Nah, itu kan jadi dari awalnya sih itu. Jadi itu. Ini saya gambarkan sekali lagi, selalu kan nulis dalam bahasa aslinya. Mereka itu sedang melakukan korban bakaran. Ya, dalam bahasa aslinya kalau dia terjemahkan korban bakaran, ya. Adam dan Hawa itu pertama untuk korban bakaran ini hilang. Yesus Kristus itu Ini. apa dari turunan Kain, Pak? Coba enggak. korban bakaran, Enggak. harus ada darah. Dari Set. Korban kedamaian harus ada darah. Korban penghapus dosa harus ada darah. Korban pelanggaran harus ada darah. Kalau pelanggaran saja baru boleh tidak ada darah. Kalau itu orang miskin dipakai tepung. Ya, korban penebus salah harus pakai darah. Jadi cuma korban pelanggaran, misalnya Bapak nginjak kotoran manusia, itu kan najis. Itu harus bawa tepung ke kalau kita miskin. Kalau artinya orang nggak mampu. Nah, yang dibahas di sini mereka itu sedang mempersembahkan apa? Korban bakaran dalam bahasa aslinya. Nah, yang di korban bakaran itu sudah darahnya, ini nggak ada darahnya, gitu loh Pak. Maksudnya ngerti? Iya. Kalau saya setuju ya. Iya, itu lah tipologi. Karena dari awalnya memang kan diganti toh Pak. Daun tadi itu Pak. Daun itu kan melambangkan tanah. Betul. Gitu. Daun melambangkan tanah. Iya, daun melambangkan tanah. Kemudian kulit binatang itu melambangkan domba. Domba itu umatnya Yesus. Tapi korban bakaran sudah nggak berlaku lagi nih Pak. Sekarang sudah. Sekarang nggak berlaku.
Jadi kalau sekarang ini Pak, dengan mindset kita orang modern, kan korban bakar maksudnya semua peraturan imamat itu sudah dipenuhi dalam Yesus Kristus. Yang tidak itu cuma hukum moralnya, maksudnya yang tidak dihapus itu cuma hukum moral. Ya, 1 sampai 10. Tetap itu berlaku. Pak, dia mau tanya. Pak, saya mau tanya Pak, di 1 Yohanes 3:12 kan nanti Pak sempat menyinggung juga. 1 Yohanes 3:12 yang bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Lah kain dikatakan berasal dari si jahat itu apa? Apakah karena perbuatannya yang iri, karena persembahannya tidak diterima, atau sebelumnya dia sudah jahat? Dia sudah jahat. Jadi sebelum dia mempersembahkan korban itu dia orang jahat. Jahat. Berarti jahatnya itu sudah ditentukan, sudah dilahirkan. Tidak begitu. Maksudnya kelakuannya si Kain ini menurut Alkitab. Jadi ini kita berbicara menurut Alkitab, bukan spekulasi. Iya. Soalnya kita kejadian tadi kan nggak diceritakan jahatnya itu seperti apa. yang dilahirkan adiknya. Nah maksudnya gitu. Jahatnya dia itu sudah dilahirkan jadi orang jahat. Nah kejadian 4 ini perlu kita mengerti, memang dia gaya penulisannya sangat singkat. Tentunya penulis Yohanes, ya kita Yohanes penulis Perjanjian Baru diilham oleh Roh Kudus untuk mengetahui atau diberitahu oleh Tuhan tentang bagaimana kelakuan daripada si Kain secara lebih komprehensif. Makanya dia menulis kayak begitu. Jadi dia menjadi anak iblis memang sudah jahat dari sononya. Kemudian disempurnakan lagi ketika dia membunuh Habel. Dan itu Alkitab sendiri yang ngomong, bukan. Jadi memang dia jahat, makanya dia membunuh. Bukan karena dia membunuh saja, makanya dia disebut jahat. Itu yang saya jelaskan tadi. Ya. Saya ulang. Jadi dia memang sudah jahat dari sono. Nah, itu dia. Ya. Spesifiknya itu dia sudah diciptakan jadi orang jahat gitu ya Pak ya. Dilahirkan sudah ditentukan. Ini jangan lain ya. Janganlah kita seperti Kain. Dia menjadi anak iblis dan membunuh adiknya sendiri. Mengapakah Kain membunuh adiknya? Karena perbuatannya yang dilakukannya salah. Jadi sebelumnya nanti tidak jahat, sebelum membunuh. Karena iri sama adiknya. Jadi kalau bahasa kasarnya begini, mungkin ya Tuhan ini kan nggak tahu. Bahkan kejahatan apa yang dilakukan oleh si Kain ini Tuhan tahu dan disampaikan kepada penulis. Jadi makanya kita harus percaya bahwa Alkitab itu adalah wahyu dan ilham dari Tuhan. Wahyu itu bahasa aslinya itu apokalypto. Apokalypto itu artinya keluar dari seluruh. Jadi itu tapi nggak diceritakan ya Pak, maksudnya salah satu perbuatan selain daripada yang di ayat Nggak ada. Itu kalau saya pencerminannya itu dari sini, pencerminannya. Kalau misalkan dia tidak jahat, misalkan ya, kalau dia tidak jahat, ketika persembahannya ditolak, dia cuma tanya, Tuhan kenapa? Tidak diterima. Apa salahnya saya? Nah, jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, oh ini jahat. Karena apa? Gak diterima ngamuk-ngamuk. Coba misalkan doamu gak dikabulkan, ngamuk-ngamuk, berarti kamu jahat. Saya tanya, mana duluan persembahan yang tidak diterima atau Kain membunuh Habel duluan? Tidak diterima. Karena dia sudah jahat memang, makanya dia tidak diterima. Jadi gitu. Jadi bukti bahwa dia itu jahat, buktinya apa? Ya persembahannya tidak diterima. Dan lebih jahat lagi, ketika sudah tidak diterima, diingatkan Tuhan malah ngamuk-ngamuk. Nah itu terus kayak berarti oh iya memang dia jahat asli. Tapi kita tidak tahu jahatnya ya apa? Gini, jahatnya ukuran manusia dengan kejahatan ukurannya Tuhan kan berbeda. Saya Pak Frans, Pak Hardi punya pertanyaan. Apakah kan sama saja nilai?
Memang kita kalau banyak membaca perjanjian baru, khususnya ketika janda miskin mempersembahkan yang sedikit banyak, akan terpengaruh pikiran kita kayak gitu. Iya. Saya mengerti itu, artinya kita maklumi bahwa memang kalau di perjanjian lama itu persembahannya itu ada aturan mainnya, Pak. Dombanya nggak boleh begini, dombanya persembahan yang dibawa harus begini, nggak boleh ada salahnya. Itu aturannya jelas. Nggak boleh betina ya, Pak? Iya, nggak boleh, rasanya begitu ya. Nggak boleh betina. Nggak boleh betina. Nah, misalnya Harus ada aturan mempersembahkan korban makan nggak boleh pakai yang betina, bapak bawa yang betina. Nah, itu sudah kejahatan dalam kacamata Tuhan. Catatnya nggak boleh. Iya. Ya cacat nggak Jadi, boleh gitu. cacat. Nah, apalagi ini yang seharusnya pakai. Karena ngomongnya di sini korban bakaran, kok yang dibawa apa? persembahan dari bumi. Bumi gitu loh. Mau menikah kok bawa ijazah. Ya, Atau bisa dikatakan gini, Pak, mau menikah itu aturannya bawa N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 kalau nikah dengan janda. Ya, N7 itu bukti bahwa dia itu sudah bercerai. Ini contoh. Tiba-tiba ketika bapak mau ke kantor pengadilan agama atau kalau yang Islam di KUA bawanya ijazah, yo sah. Nah ini ilustrasi mungkin yang saya gunakan ya. Persembahan bakaran itu selalu harus ada darah. Karena yang dipakai situ menghina, ya. Nah yang dibawa ini kok yang lain oleh si kain, ya bagaimana kok diterima? Selain orangnya sudah jahat, dia bawa yang salah, dilakukan dengan cara yang salah, bagaimana kok diterima? Di sana kami. Apa bisa dikaitkan dengan tanah di kota Tuhan itu? Enggak ya? Enggak bisa. Ada juga Pak teolog yang membawa ke sana. Jadi bagaimana mungkin tanah yang dikutuk Tuhan itu hasil dari yang dikutuk itu dibawa kepada Tuhan? Memang ada teolog yang mengatakan begitu. Cuma memang agak lemah sih ya, agak lemah ya. Lebih kuat memang kalau lo ini persembahan minah, tapi kok bawanya yang bukan yang mengandung darah gitu loh. Ini makanya saya bagi di sini di imamat tadi selalu Bapak Acan tadi ya, bahwa imamat tadi Pak. Di imamat semua ada di situ. Itu ada semua itu. Ada. Ini Pak ya, jenis-jenis korban itu ada 5 ya. Korban bakaran tuh harus ada darah. Ini minah ini korban bakarannya sih. Nah, nggak ada ceritanya korban minah kemudian bapak bawa jagung ke sana. Oh, kalau korban pelanggaran? Kalau korban pelanggaran baru boleh pakai tepung Pak. Kalau khusus bagi orang miskin. Ya. Jadi saat persembahan itu si kain mengerti pada saat itu ada korban bakaran. Iya. Dari mana dia tahu? Dari Adam dan Hawa Bapak. Dari mana Adam tahu? Sudah dicerita oleh Tuhan sebelumnya. Nah, kain ini melalui. Jadi kesimpulannya si kain ini tahu korban yang harus dibawa, persembahan yang harus dibawa ini saat melakukan korban bakaran gitu ya. Tahu ya, hasil itu pelanggaran. Makanya saya katakan tadi bahwa persembahan ibadah dan tata korban itu sudah ada sebelum zaman Musa. Cuma dibakukan, ya. Bisa nanti dibakukan itu pada zaman Musa dan tidak Muhammad. Jadi jangan berpikir nanti persembahan korban itu sembarang. nanti pada zaman Musa baru ada. Lu si Abraham mempersembahkan korban, Yakub mempersembahkan korban loh. Jadi mempersembahkan korban itu banyak, ada minah, ada olah, ada semak dan sebagainya semuanya. Soalnya kan nggak punya domba, yang punya itu terong pohon gitu. Iya. Nah, seharusnya kalau saya menyikapi begini, seharusnya kalau dia tahu bahwa itu korban makanan harus pakai ada darah, kenapa dia tidak pelihara kambing? Berarti dia tahu Pak ya, sengaja. Ya, bisa nggak ya? Kalau itu saya setuju. Iya. Jadi kalau harusnya memang darah, nggak bisa. Karena di Ibrani sendiri sudah bicara bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa ada curahan darah. Ibaratnya seperti itu. Pak mau tanya, yang di ayat yang ke-8
firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan kamu murang? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah memenuhi bangsa. Seterusnya, terus Pak tadi juga tadi menanyakan bahwa raut muka tadi itu bisa menjadi apa yang dari dalam hati bisa mencerminkan dari wajah, seperti tadi dikatakan bahwa si Kain itu akan tertunduk, nggak berani ngomong tapi gerudel di hati gitu kan. Nah tapi kan ada juga Pak manusia di mana saya mantel sama Pak Hati tapi di depannya saya masih bisa senyum. Itu nama dia makan dalam. Kan ada yang seperti itu juga. Jadi saya mantel sama Pak Hati tapi di depan Pak Hati saya senyum. Iya, kita tidak ya. Itu perlu Senyumnya beda. itu perlu secara domba. Jadi begini sih, kalau saya mau beri contoh Pak, Bapak sentuh tapi terpaksa itu tarikan ini beda. Jadi itu sudah diteliti banyak orang. Jadi kalau saya sempat terjun di politik, maksudnya saya tahu ini saya bukan saya punya orang, ini saya punya orang. Loh, tapi kayak seperti korban-korban yang saya berita-berita yang saya lihat kan ada detektor atau apa gitu yang Lie detector. Nah itu kan mereka masih bisa mengkamuflase seperti itu. Saya ngerti Pak. Jadi begini, artinya Pak Andre ada orang-orang tertentu karena dia sudah tahu bahwa kadang mata nggak bisa bohong, ada ekspresi di sini yang bagaimana menggambarkan yang di hati gitu ya. Dia mencoba. Ini orang bukan bakat atas, makanya ada istilah bahwa kecerdasan tanpa ketulusan itu adalah kejahatan. Orang cerdas itu Pak. Saya beri contoh lebih berbahaya. Mata nggak bisa bohong. Tapi kalau orang yang ngerti, Pak, dia bisa dia bisa seolah ngomong benar, tetapi sebenarnya tidak benar. Karena begini, ini saya buka resepnya satu. Ketika saya ngomong sama Mas Andre, kalau saya ngomong bohong, ini mata akan berkedip, ya, mata akan berkedip. Cara yang satu, tatap jidatnya Mas Andre. Kita kelihatan melihat begitu, tetapi ini saya bilang, makanya orang yang cerdas itu kalau hatinya tidak tulus dia akan menjadi penjahat rasanya. Tapi nanti catat semua itu kiranya muat, enggak muat dunia ini kan. Catat dia. Ya, ada isinya aja. Baru kemudian kalau dia mau berbohong, misalnya kalau dia ngomong yang begini, kalau ketemu orang dia ngomong menatap ininya naik ke atas kalau dari arah kanan misalnya gitu, dia sedang menghindari sesuatu. Itu bisa digunakan, tetapi tidak berlaku bagi semua orang. Ada orang yang pelajari itu dia cari supaya dia makanya ketika dia ketahuan berbohong dia nolehnya ke tempat lain, padahal sama mikirnya, ya kan? Makanya lie detector itu bisa dibohongi juga. Tapi kalau pakai jantung nggak bisa. Jantung. Ada yang bisa. Lie detector itu kan dihubungkan dengan jantung. Iya banyak Pak, bukan cuma jantung. Utamanya kan di jantung. Para psikopat yang diambil Jantung, paru-paru. enggak Kayak iso terjadi. Yang artinya Pak cuma yang saya mau bilang. Itu selihai berarti. Intinya berdua jarak. Intinya ternyata apa yang dalam hati itu bisa terpancar dilihat, gitu ya, di wajah, di mata. Mungkin kita malu atau ini kita merah, ya kan? Jadi memang ada hubungan antara hati dengan wajah atau fisik kita. Memang bisa. Jadi nanti kalau mau lihat misalnya, kalau Bapak mantel sama Pak Hati karena suka video, contoh ya, tiba-tiba Bapak masih ketawa-ketawa, itu namanya nambah dosa baru. Menawar. Ya Bapak, nambah dosanya Bapak. Kamu dengar? Jadi tidak ada lagi yang tanya? Ya, udah Pak. Mengerti. Jangan Tapi yang selanjutnya ya Pak, minggu depan jangan diputus Pak. Nggak bisa kan kemarin Pak bisa diselin Pak. Jangan. Berarti ini kan kaitan lagi tuh Pak.
Kan 6 kan belum, 5, 6 kan belum. Iya, waktu. Enggak saja nih. Maksudnya Ini ke depan. betul, lanjut terus. Ya, ini di bulan ini ada 5 minggu, Pak. Ada 5 kali minggu. Kalau saya lihat, pertama kan sudah Pak Martin. Ya, minggu pertama. Nggak boleh diseling. Nggak bisa Pak, jangan putus nanti Pak. Putus nggak boleh. Lupa Pak. Oh gitu. Jadi 2, ya toh betul ya. Nah, kemudian minggu yang keempat ini saya mau Pak Daniel yang Ya, bisa Pak. ya. Sudah saya sampaikan. Oh, sudah. Ya, tanggal 23. Jadi tanggal 22 layernya Siap. sudah disampaikan. Ya, harus Iya. setor Jadi- saya nanti saya Iya. buka. Cuma pertanyaan saya satu nih Pak, yang khusus ini. Ada yang tidak setuju dan 3 poin tadi. Kenapa anunya ditolak? Oh, kalau saya Misalnya poin pertama dari sisi orangnya karena dia jahat. Dan Alkitab yang ngomong ada data. ya Ya. Yang kedua karena apa? Persembahannya. sebenarnya Persembahan Habel jauh lebih baik daripada persembahan kain. Jauh lebih baiknya apa? Ada penafsir yang mengatakan tidak ada kaitan dengan darah. Tapi kalau saya secara pribadi saya lebih setuju. Iya. Karena itu merupakan tipe Dari awal. dan anti-tipe yang sebenarnya. Yang ketiga karena dilakukan dengan iman oleh Dilakukan dengan iman. si Habel sementara Ada. ya. Ya. Berarti bisa paham kan ya? Selain iman tidak sesuai dengan acaranya agama Iya. Pak. Yang gitu ya. Ya, dia membawa persembahan yang lain. Itu dia. Ya, yang tidak sesuai dengan aturan lainnya. Tapi setelah break ini ada satu yang masih belum jelas buat saya. Aja. Pertanyaan di sini Aja, nanti Pak. setelah break. Iya, Oke. Setelah iklan. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Kelas komsel kita pada malam hari ini sudah selesai, baik dari pengajaran maupun sesi tanya jawab. Kita sudah selesaikan semua dengan baik. Dan kita akan segera menutup komsel ini. Jadi jika bisa saya simpulkan bahwa cerita dari Kain dan Habel ini mengajarkan kepada kita semua bahwa marah dan iri hati itu bisa membawa kita kepada satu tindakan yang cukup buruk. Nah, ini terlihat ketika Tuhan memberikan konsekuensi kepada Kain karena perbuatannya. Tapi meskipun kita itu berbuat salah, harus kita ingat bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertobat dan memperbaiki diri. Jadi singkatnya atau sederhananya dari cerita ini, pesannya adalah kita perlu mengendalikan emosi kita, hati kita, dan bisa menerima apa yang menjadi keputusan-keputusan daripada Tuhan dan belajar dari kesalahan. Meskipun kita berbuat salah, masih ada kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Oke, kita ikat satu buah pujian sebelum kita tutup dalam doa yang akan dilakukan oleh Pak Ketua. Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Dalam segala susahku, Dia selalu menghibur. Tegas yang mengerti bahasa, Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kita nyanyikan
Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan